Gampang apa sulit, Tar? Oke, ini sudah dibolongin, jadi kita tinggal pasang seperti ini. Nah, ini bekas kayu-kayu besar. Jadi memang di sini ini spot utama ya, lahan dimana lintas sutetnya kabel penarikan kabel utama. Oke, selamat pagi ya, salam jumpa lagi di kelas luar Galaxy Channel. Jadi masih terkait dengan hasta karya pembuatan ketapel. Kali ini kita mendapati satu model prototipe yang lain lagi. Jadi pembuatannya juga masih menggunakan ampas dari kayu-kayu apa kemarin? Jati Belanda. Sama ya. Jadi jati Belandanya memang yang didapat dalam kondisi X, bekas kayu kas palet itu. Nah, jadi ada bekas-bekas pakunya. Tentunya kita mengambil bagian-bagian yang aman dari lubang seperti ini. Nah, ini sudah 2 layer. Kita akan coba lihat. Modelnya hanya perubahan di bagian ini aja, di bagian tip ujung sini. Gapnya masih biasa sama, lalu 2 jalur gini, 2 sisi tempat pegangan handle seperti ini. Tentunya ini masih dalam kondisi besar, jadi kita akan meniruskannya lagi. Tentunya dengan panduan-panduan garis-garisnya. Ini bagian tersulit. Kalau secara 2 dimensi sih lebih gampang, tapi kalau untuk membuat seperti apa tampilan 3 dimensinya tentu kita butuh referensi lagi. Meniruskan lebih banyak bagian, karena yaitu lagi kembali ke penggunaan alat yang masih cukup sederhana. Dengan cara meraut menggunakan cutter ini saja. Nanti begitu sudah agak tipis seperti yang dimaksud, bentuknya seperti apa yang kita mau, baru nanti menggunakan amplas. Ya, ini bagian depan yang ini dan ini belakang. Sama, bagian belakang masih bagian pasangan begini ya. Malah ini memanfaatkan sisa-sisa potongan jadi nggak utuh. Ya, biar lihat nanti variasi garis-garisnya, format pamor kayunya akan terbentuk seperti apa. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjut. Yuk. Ke atas ini kita bikin tipis. Jadi perlahan dulu ya. Karena ini kayunya cenderung memang agak lunak, jadi agak sedikit gampang. Nah, ini belum menyesuaikan posisinya. Oke, cukup gak bisa direkam semua karena perbagiannya memang cukup banyak. Menipiskan atas, samping, lekuk-lekuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah mulai berbentuk ya. Nah, ini tinggal nipiskan lagi, bisa juga di sini melengkung ke belakang. Terserah mana-mana enaknya. Yang penting cukup di genggaman. Tapi yang jelas ini karena bengkangannya lebih lebar dan tangan saya agak sedikit mungil untuk ukuran ini. Nah ya, tinggal kita amplas. Berikutnya pengamplasan. Harus amplas kasar ini, terlalu halus. Oke, dari serangkaian raut dan sedikit-sedikit amplas, jadi sudah cukup membentuk gini ya. Nah, kemudian untuk ini, khusus untuk di bagian tip ini, kita akan membuat alur cowakan untuk flat band. Tapi sebelumnya kita akan tetesin dengan lem G dulu biar seratnya agak kuat memadat ya. Karena khawatirnya kalau lemah begini, karena kalau kita gergaji kadang-kadang
congkel ke atas. Untuk menjaga itu lebih baik kita ngelimke dulu. Itu tipsnya. Ini gulung di sini. Nah, jadi seperti ini. Tekan. Oke, gantian. Si kerucilnya mau belajar ngamplas. Kenapa itu yang rasa yang belok-belok dulu yang sulit? Lihat lagi lurus enggak? Apa yang dilihat? Lihat, cek. Udah, sudah lurus? Masih. Lagi lanjut sampai bengkok. Oh, masih berusaha tekun. Gimana? Sulit apa tidak? Bisa? Kuncung melambai-lambai. Oke, penampakan sejauh ini. Jadi masih perlu penghalusan lagi. Tapi yang jelas dimensinya sudah lumayan. Dan pengaturan warna-warnanya, selang-selingnya jadi menarik. Ini belum dilaminasi ya. Yuk. Nah, teman-teman, ternyata sudah proses pengerjaannya sudah sejauh ini ya. Ini sudah mengalami 3 hingga 4 kali laminasi. Memang tidak bisa kita tampilkan semua prosesnya ya, karena memang melalui siang malam ya. Nah, ada beberapa proses perubahan. Tadinya dibuat cekahan di sini untuk alur jalur jari di sini, lintas jarinya. Cuman mungkin karena berubah-berubah konsepnya, jadi kita samarkan lagi jadi seperti itu. Lalu untuk ini hanya tips ya, sekedar kalau saya membuat alur ini, pertama dibuat gergaji gini untuk alur ikatan dari flat band karet. Lalu kita gunakan ini kikir yang bulat selebar berapa ini, antara 2,5 mili, lingkar begini. Nah, jadi sekarang tinggal di liquid, baru kita proses berikutnya. Jadi warnanya seperti ini ya. Sekali lagi, ini adalah limbah dari kayu palet jati Belanda, atau yang lebih tepatnya sih pinus ya. Cuman karena kalau yang dari luar negeri format pamor kayunya ini sangat cantik, jadi dia bisa menemukan antara yang warna kuning dengan yang tua seperti ini. Dan ini bentuk sambungan-sambungannya. Oke, sebentar lagi kita semprot ya. Yuk. Oke, liquid, proses liquid. Cukup. Kinclong. Oke teman-teman, jadi kita akan balik lagi membahas tentang spesifikasi dari ketapel yang baru saja kita selesaikan dalam prosesnya. Seperti ini. Jadi sepanjang atas ini lebar antara tip 1 dan ini adalah 10 cm. Lalu lebar gapnya ada sekitar 5 cm. Nah, panjangnya itu 14, antara 13-14 kalau dalam standar pembuatan yang kami lakukan. Terus ketebalannya, karena ini adalah 2 layer dari 2 kayu yang berbeda, antara yang depan ini lebih tebal 2 cm, yang belakang agak kuning coklat ini 1,5 cm, seperti itu.
Nah, yang bisa menjadi catatan, sebenarnya kenapa sih kalau dalam pembuatannya kok terlalu cenderung tebal begini ya? Ya, satu, memanfaatkan karena pengerjaannya nggak terlalu untuk industri produk banyak gitu ya massal, tapi karena lebih kepada konsep kreativitas di rumah, lalu ada pemberdayaan dan keterlibatan krucil dalam proses pembuatannya. Jadi hanya untuk keperluan pemakaian pribadi. Nah, ini cenderung besar. Terus apalagi ya? Untuk kedepannya sih memang sudah ada uji coba yang lain ke bentuk-bentuk yang lebih kecil. Jadi kalau sebelumnya ini memang cenderung lebih besar di tangan saya, nah saya bikin yang agak cenderung lebih mengecil ini ya, lebih pas di tangan saya, kurang lebih seperti ini. Ini panjangnya hanya sekitar 11 atau 12 sentian. Nanti akan ada penjelasannya secara lebih detail. Nah, seperti itu. Ya, intinya ini hanya bagian dari kreativitas, lalu ada uji coba, trial error semacam itu. Jadi ruang pembelajaran saja. Jadi tidak ada untuk keperluan lebih ekspansi sebelumnya ya. Kecuali nanti didukung dengan alat-alat yang lebih komplit, mungkin akan tergerak ke arah sana. Ya, tapi ya seperti itu. Mohon dukungannya, like, share, and comment. Itu saja itu dukungannya untuk sementara ini. Nah, memang sih dalam tahap-tahap keberlanjutannya memang seperti yang di lama ya. Sebenarnya konsep bermain ketapel ini sudah saya lakukan lama di saat pendampingan si krucil, si bungsu ini masih di TK 2018. Pada ruang tunggu saat menjelang pulang, saya di ruang sebelah sekolahnya itu ada berlatih ketapel juga, bermain-main sambil keterlibatan mereka juga, karena memang ini untuk ruang bermain juga untuk si krucil. Ada linknya, kalian bisa saksikan. Lalu ya ini, karena sebenarnya kayu-kayu palet yang ada di sini nih saya pesannya dari Malang. Nah, kemungkinan itu. Jadi secara tidak langsung kita juga melakukan pembelajaran tentang jenis-jenis kayu seperti itu ya. Kalau dibanding dengan pinus yang dalam negeri, sepertinya sih lebih cenderung dia beda, kusam. Nah, sementara kalau yang di luar negeri seperti ini, pamornya lebih cakep, lebih tegas alur-alur pamornya, dan sudah bertinggal di sini hampir sepanjang 4 tahun lama. Yang tadinya hanya mau dimanfaatkan sebagai barang-barang meja-mejaan gitu, tapi ujung-ujungnya karena melihat perkembangan ketapel menarik, nah kita uji coba seperti itu. Ya, tentunya juga akan merambah ke yang lain, jenis-jenis kayu yang lain. Yang seperti saya katakan sejak lama terkait dengan ini kamus kayu, nama-nama kayu yang tersebar di Indonesia, yang ini dibuat dari keluaran Departemen Kehutanan, dikirimin. Ada jenis kayu-kayu komoditas yang banyak dibuat di Indonesia. Nantinya ketapel-ketapel yang akan dibuat di Galaxy Channel itu seperti ini. Bahan misalnya ini jati super, tapi ini karena memang ketemu galihnya yang hitam, dia jadi menarik, ergonomis bentuknya. Nanti juga akan ada satu vlognya khusus yang setelah pembuatannya nanti akan dikasih inisial, nama-nama lokalnya, jatinya apa, nanti nama beserta nama latinnya. Nah, sepertinya seperti itu. Lalu konsep berikutnya, kenapa sih ke dalam pembuatan ketapel-ketapel ini tidak menggunakan kayu yang utuh? Ya, ini karena memang dia adalah kayu-kayu limbah. Konsepnya reduce, recycle, reduce mengurangi, recycle dan memanfaatkan. Jadi termasuk semacam barang-barang rustic gitu ya. Jadi dia seperti ini. Karena kayu yang nggak utuh, dia main tempel-tempel perbagian-perbagian kecil. Lalu seperti ini di belakangnya, kenapa dia hanya tumpukan potongan kayu silindris yang dipasang hanya beberapa? Karena memanfaatkan bentuk cekahan secara lengkungan genggaman kita. Jadi seperti itu. Ya, terlalu banyak alasannya mau disebutkan seperti apa. Tapi yang jelas itu hanya sebagai ruang pembelajaran. Kurang lebih itu. Dan tentunya saksikan ke depannya untuk beberapa konten mendatang. Dan tentunya jangan lupa, semoga kegiatan semacam ini turut mensukseskan gerakan cinta permainan tradisional sekaligus memajukan ketapel Indonesia. Like, share, and comment tentu saja, dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu di konten mendatang. Masih terkait dengan ketapel, masih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.